di waktu PLPG mungkin ya, lagi peer teaching ini siswanya, ini saya gurunya gitu. Tapi saya anggap Bapak Ibu siswa, bukan guru. Kalau guru saya nggak bisa ngomong karena pasti akan nervous gitu. Baik, saat ini materi atau standar kompetensi yang akan kita pelajari, anak-anak boleh dibuka bukunya kan ya, halaman buku yang ini, bukunya yaitu halaman bab 3 di sini, menghidupkan nurani dengan berpikir kritis dan demokratis. Tetapi sebelum belajar kita mulai, mari anak-anakku semuanya belajar berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita berpikir kritis dan demokratis. Kayaknya materi ini pas sekali dengan saat ini. Kenapa? Karena memang saat ini adalah lagi pandemi COVID-19. Otomatis apapun yang telah kita lakukan, yang akan lakukan harus betul-betul pikirannya kritis dan demokratis. Artinya berpikir kritis itu kalau Anda nanti buka halaman 45 anak semuanya, di situ adalah berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan, tapi bukan saya ya, dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang manduk keyakinan dan tindakan. Yang mana panduannya tersebut adalah surah Ali Imran ayat 190-91. Itu berpikir kritisnya, dan demokrasinya surah Ali Imran ayat 159. Bapak Ibu semuanya, walaupun di pelajaran agama, saya masih banyak mendengar yang bacanya salah. Di situ adalah QS, bukan Quran surat ya, tapi Quran surah pakai H. Karena kalau pakai surat tuh surat nikah, surat cerai, surat tilang dan sebagainya, surat cinta dan sebagainya. Kalau surah itu Al-Quran, jadi nggak bisa diganti. Mohon maaf, sebagai pengetahuan saja. Jadi surah bukan surat. Kalau surat itu manusia, kalau surah itu Allah, firman Allah. Jadi Quran surah Ali Imran. Kenapa disebut berpikir kritis? Anakku semuanya bisa membuka surahnya, anakku. Kita baca bareng-bareng. Karena di sini nggak tersampaikan Pak. Anak-anak bisa mendengar Bapak? Udah dibuka bukunya? Baik, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya penciptaan siang dan malam, jadi indikator pencapaiannya membaca, berarti menerjemahkan per kalimat. Inna, sesungguhnya, fi kholqi, dalam penciptaan, bukan penciptaan, samawati, langit, wal ardi dan bumi, la ayatil liulil albab, adalah suatu tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, ulil albab, yang punya pikiran. Dalam Al-Quran didahulukan zikir baru berpikir tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi, nanti terusnya ada di sana. Jadi ulil albab dalam kajian pengetahuan adalah orang yang punya akal pikiran. Itulah kelebihan manusia, kita semuanya dibanding makhluk yang lain, punya akal, punya pikiran. Akalnya adalah yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran yang mengendalikan akalnya. Selanjutnya, siapa yang tiba ulil albab? Alladzina yadhkuruna,
yaitu orang-orang yang selalu berzikir. Jadi berzikir, berfikir. Jadi berzikir baru bertindak. Kenapa? Zakaro dulu baru yatafakkarun. Kalau dibalik berbahaya. Makanya banyak orang cerdas tetapi tidak pintar, atau sebaliknya banyak orang pintar tapi tidak cerdas. Artinya apa itu? Biasanya hanya akalnya dulu, pakai pikiran dulu, akalnya nggak dipakai. Makanya banyak sekarang profesor, doktor, kiai, haji korupsi. Padahal sudah levelnya tinggi, S4, kiai, haji, kenapa masih korupsi? Nah ini alladzina yadhkurunallaha. Kenapa? Dia berpikir ini nggak boleh, ini dosa. Tetapi berhubungan dengan akalnya dipendam, pikirannya dahulu seperti itu. Nah dalam kajian sehari-hari, bapak, saya pribadi, ibu-ibu harus seperti itu, anakku semuanya. Jadi kalau dalam bahasa yang punten kita sering mengadakan yaitu ISQ. Jadi intelektual, ada kecerdasan intelektual, spiritual, ada lagi kecerdasan emosional. Yang terpenting dari itu adalah yang spiritualnya. Makanya dulu pernah ada kejadian tahun berapa saya nggak tahu. Ada seorang dokter termuda di lulusan Unpad, kalau nggak salah 23 tahun, dia sudah dokter, tetapi dia bunuh diri. Kenapa? Karena diputuskan oleh kabogoh. Nah, ini contoh real, nyata. Intelektualnya tinggi, S3 23 tahun, tetapi berhubung dia diputuskan kabogona, dia akhirnya bunuh diri. Akhirnya apa? Pikirannya berguna, akalnya tidak didahulukan. Makanya kalau akal digunakan dulu baru berpikir, insya Allah selamat. Walaupun mungkin mohon maaf banyak orang yang sekarang saya ada dalam menangani COVID-19. Survei membuktikan ternyata kesadaran memakai masker, mohon maaf kalau saya enggak ya, karena lagi ini, ternyata kecenderungannya adalah banyak di kampung-kampung, di desa-desa, walaupun di sana aman. Kenapa? Dia apa toh? Ati Allah wa atir Rasul wa ulil amri minkum. Jakarta, Surabaya, suruh pakai masker susah. Baru dibuka AKB tetapi seperti sudah normal. New normal semuanya keluar, puncak macet, tempat hiburan penuh, akhirnya bertambah. Berarti tidak memakai akal, cuma pakai pikiran Anda, bosan di rumah. Ini uang banyak, lebar tidak dipakai dan sebagainya. Padahal masih bisa dipakai untuk mungkin sodako dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini kecenderungan namanya. Jadi mah betul kalau akal dan pikiran seimbang, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Selanjutnya alladzina yadhkurunallah. Kapan anak-anak ingat kepada Allah? Yang paling jelas ingat kepada Allah ketika apa? Takbir Allahu Akbar. Itu ingat kepada Allah. Tetapi kalau jarang seperti itu otomatis nggak ingat. Jadi bukti tanda ingat kepada Allah adalah apa? Ingat Allah. Dengan cara apa? Yadhkurun qiyaman, berdiri berarti sholat. Kemudian berbaring, mau tidur, bangun tidur, doa. Bapak Ibu semuanya, anak semuanya, tiap hari saya, Bapak Ibu pamit untuk meninggal. Mohon maaf. Loh, kok Pak Nasir bilang begitu? Apa buktinya? Coba baca bareng-bareng dengan aku semuanya. Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya pamit setelah hidup akan meninggal. Ketika bangun, alhamdulillah ahyana ba'dama amatana. Itu ingat. Wa ala junubihim. Dan ketika berbaring, tadi duduk mungkin dengan tahiyat dan sebagainya, berbaring dengan seperti itu. Kalau sudah pikiran kita seimbang, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna, baru berpikir, mensyukuri, mentafakuri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Anakku semuanya, mohon maaf sekali berkaitan dengan tafakkur. Saya pribadi kurang tafakkur. Makanya kajiannya adalah nomor 1 sujud,
syukur, baru tafakur. Biasanya kalau Pak Nasir itu nanti nulis di papan tulis ya, ada begini gitu, guru begini nggak dikondisikan, jadi gitu. Ada sujud, syukur, tafakur. Aduh, kurang jelas. Sujud, kurang bisa nih sujud, syukur, tafakur. Lanjut lagi ya. Murid barunya ini. Nih, oh di sana nggak ada ya. Ini sujud, syukur, tafakur. Sujud adalah bentuk terima kasih kita berusaha dengan sholat, zakat, ngaji dan sebagainya. Sujud ya. Kalau tak syukur, menggunakan segala elemen-elemen tubuh kita untuk berbuat baik. Mata kita, tangan kita, kaki kita, perut kita dan sebagainya untuk berbuat baik. Itu syukur. Kalau tafakur, implementasi dari sujud tafakur, dari sujud dan syukur itu tafakur. Melihat anak-anakku semuanya. Kalau Pak Nasir biasanya pengajar itu buka jendela, lihat keluar. Itu ada pohon. Pohon itu bisa bergoyang karena apa? Ada angin. Padahal secara ilmiah bahwa semua pohon itu adalah bersujud, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setiap daunnya. Nah ini. Daun-daun ini semuanya bertasbih kepada Allah, memohonkan ampun. Wabil usul pada siapa? Satu manusia. Ya Allah, ampuni Pak Nasir, ya Allah, yang sering marah-marah di depan gerbang, ya Allah. Ampuni Pak Nasir, yang sering ke kelas-kelas, katanya ambil HP dan sebagainya, lalu ketika belajar, casan sebagainya. Itu memohonkan ampun artinya. Untuk siapa? Untuk manusia. Kenapa? Kok pohon padahal tidak dihisap dia, tetapi memohonkan ampun. Itulah hubungan, relevansi, urgensi makhluk hidup. Jadi semuanya berpengaruh, manusia, alam, makhluk gaib, semuanya saling berkaitan. Makanya seperti pohon-pohonan harus kita siram, kita rawat dan sebagainya. Kenapa? Dia adalah memberikan manfaat pada kita, mengeluarkan oksigen dan sebagainya. Coba kalau pohon-pohon kita tebang, semuanya nggak ada, gersang. Akhirnya apa? Terjadi globalisasi iklim yang luar biasa, yang tadinya ada musim hujan jadi terbalik dan sebagainya. Itu ulil albab namanya. Jadi anak-anakku semuanya, oleh karena itu mari kita menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang berpemikiran jauh urusan akhirat, bukan dunia. Kenapa? Karena dunia adalah mataul ghurur, tempat untuk bersenda gurau. Demikian dari anak semuanya. Mungkin ada pertanyaan. Silakan nanti bertanya, boleh di lewat teks tulisan atau boleh langsung. Dipersilakan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan aktifkan mikrofonnya atau bisa lewat chat. Lewat chat saja. Boleh akuntansi, boleh RPL, silakan. Anak-anak bawa buku perdomaan nggak ya di rumahnya? Pakai ini nggak ya? Oh iya. Cek iya. Oh iya. Tapi ada yang masuk nggak? Nggak apa-apa lah Pak ya. Yang chatnya Pak, ada chat siapa aja? Ada yang komen, dari komen juga nggak apa-apa. Kalau ada dari operator. Silakan anakku semuanya, mungkin ada yang bertanya. Ada yang bawa buku ini nggak anakku semua di rumahnya? Ada buku ini nggak? Masuk sekolah. Iya. Kapan masuk sekolah? Iya, belum tentu kan masuk sekolah kapan? Ya. Masuk sekolahnya nanti nunggu pemerintah mengasih aba-aba harus kapan dan sebagainya.
Di sini kepala sekolah tidak bisa ngasih keputusan karena memang ada aturan tersendiri. Tadi kan berpikir kritis, demokratis gitu ya. Harus kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bagaimana kata beliau di sana, presiden, menteri dan sebagainya. Kata menteri, oh iya hari ini dan sebagainya, ya kita jalan gitu. Saya tahu Anda bosan di rumah, mungkin nggak dapat ongkos, tapi kan ongkosnya dipakai untuk beli pulsa gitu ya. Insya Allah pasti ada hikmahnya. Ada lagi Pak? Pak Yogi, ada lagi yang bertanya? Nggak pegang, ya dikasih simulasi. Nggak ada. Bisa bertanya lewat komen gitu. Cek, anakku semuanya bisa bertanya lewat komen. Ditulis nanti di ini apa gitu. Bebas Kak, jangan takut. Pak Nasir kalau ngajar begitu biasanya. Kalau di kelas itu biasanya kita bagi kelompok, suruh baca semuanya, per kelompok nanya. Nah dari situlah nanti akan poinnya. Bapak, maaf tolong jelasin lagi yang tadi kurang jelas. Syukur, Ya. sujud syukur dan tafakur. Apa? Oh iya. Mana Fadilah? Mana Fadilah? Fadilah yang mana Fadilah? Fadil ngacung, Fadil ngacung, Fadilah mana Fadilah? Mana? Ini yang atas tuh. Fadilah ya, Mana Fadilah? namanya dicatat tuh Pak Tafsir. Iya, Fadilah kelas apa nak? Aduh, absen di sana. Nanti dari Pak Yogi. Ya, baik. Saya jelaskan lagi, apa itu sujud syukur tafakur? Jadi seseorang yang berzikir dan berpikir itu adalah kalau kita rangkum dalam perbuatan sehari-hari berkaitan dengan pengertian yang tadi, nah pengertian dan berpikir kritis tadi. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi semua informasi. Jadi kan kita itu mengamati, melakukan gitu loh. Oh harus bagaimana kita, makanya wujud sesungguhnya dengan sujud, syukur, tafakur. Walaupun mohon maaf, sujud, syukur, tafakur belum begitu lengkap, nggak apa-apa. Sujudnya mungkin masih dalam bentong, kita rubah lagi. Syukurnya kalau hanya dapat nikmat harus kita rubah. Yang disebut bersyukur adalah memanfaatkan semua potensi untuk kebaikan, itu secara formalnya. Jadi kalau kasih mulut ya ngomong yang benar, jangan malah yang tidak-tidak. Itu sujud syukur. Tafakur, jadi mentafakuri tadabbur alam. Oh kenapa ya banyak pohon? Oh ternyata makannya manusia. Pohon dari akarnya ada manfaatnya, pohonnya ada manfaatnya, rantingnya ada manfaatnya, buahnya ada manfaatnya. Itu ada dalam Al-Quran. Itu sujud, syukur, tafakur. Kalau dalam kajian hadis, orang yang sujud, syukur, tafakur adalah orang yang cerdas. Artinya memanfaatkan kehidupan di dunia sebentar untuk apa? Tujuan akhirat, bukan dibalik. Jadi jangan mengorbankan dunia yang sementara, yang akhirat dilupakan gitu. Dalam bahasa hadis itu yang laghaw, wa man laghaw fala jumata. Laghaw itu apa ya? Bersenda gurau. Bahkan dalam kajian Ustaz tadi itu banyak orang yang laghaw. Mohon maaf, bahkan kadang-kadang laghawnya itu keterlaluan. Punten nih kalau ibu suka ibu lagi di sini ibu ya. Ada acara gini Bu. Artis yang dari bangun tidur sampai pergi di syuting apa namanya itu? Alhamdulillah ternyata di sini nggak ada yang nonton itu, berarti selamat. Apa itu yang artis di syuting dari bangun tidur apa namanya itu? Ada itu ya? Ada kan? Nah itu terlalu kan luar biasa. Sampai punten, bajunya pink ya, apa itu sarung bantalnya hijau, kelihatan itu lagu itu nggak ada gunanya. Kenapa? Itu dunia itu kajian Ustadz Ali Hidayat. Allah itu bahkan ada yang bermegah-megahan, ada sosialita. Bapak Ibu, sosialita itu udah dari dulu sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Masa istri pejabat selingkuh? Dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 30-31, tolong dibaca nanti. Surat Yusuf ayat 30-31 itu sosialita. Ngomongin batu di mana? Di situ Al-Aziz namanya. Masa istri pejabat selingkuh? Akhirnya apa?
Dikumpulkan semua itu yang ngomongan tadi itu. Setelah masing-masing disuruh dia dikasih satu buah apel dan pisau yang tajam. Setelah itu, setelah memegang itu baru dipanggil, wahai Yusuf keluar. Setelah Yusuf keluar, subhanallah itu gampangnya orang. Akhirnya apa? Sengaja secara nggak sadar dia memotong pokokna aidiahunna, memotong kedua tangan jari-jarinya. Itu Al-Quran surah Yusuf 30-31 nanti ada. Itu sosialita itu udah ada. Jadi jangan heran kalau sekarang ada, dulu sudah ada itu. Nah seperti itu. Jadi itu namanya sujud syukur tahu, cerdas, memanfaatkan kehidupan dunia untuk akhirat. Bahkan dalam Quran itu dikatakan surah Al-Qasas 77, wa qadhiya fima antaqalu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi untuk akhirat, dunia itu untuk sarana untuk akhirat, seperti itu. Mungkin fadilah ya, ada lagi Pak? Baik, berkembang ternyata 1, 2 berarti. Apalagi kalau pakai buku pasti berkembang anak-anak. Ada lagi Pak Yogi? Nggak ada lagi. Baik, kalau nggak ada, saya kira terima kasih anak semuanya kelas akuntansi dan RPS. Sekali lagi tolong nanti kalau ada pembelajaran daring, tolong siapkan dulu buku paketnya dan sebagainya, apapun mata pelajarannya, biar Anda bisa dapat panduan. Jadi Anda itu ketika pengajar tidak sempat, Anda membaca di sini. Terima kasih anak semuanya. Kita akhiri pertemuan dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 yang ada di rumah, barusan itu merupakan salah satu contoh simulasi pembelajaran dari rumah secara daring. Ya, nanti kalian akan menerima jadwal pelajaran yang daring ya. Jadi apa yang kalian harus siapkan? Kalau tadi mungkin kalian sekarang sudah mengalami, berarti harus mempersiapkan buku tulis, alat tulis, dan yang pasti buku sumber penunjang. Buku sumber penunjang nggak cuma buku saja, bisa juga dari sumber-sumber lain. Nanti KIKD-nya kan akan diberikan oleh guru mata pelajaran. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Demikianlah Ibu Bapak Guru kegiatan simulasi pembelajaran dari rumah secara daring. Selanjutnya kita akan acara selanjutnya ya. Pilih